Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putu Ainuna Susia, NIM 41342209. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang korupsi dan pencegahan dalam perspektif Islam. Adapun topik pembahasan dalam materi ini terdapat 4 topik. Yang pertama, korupsi, pengertian, ragam, dan hukumnya. Yang kedua, motif-motif korupsi. Yang ketiga, upaya pencegahan korupsi. Dan yang terakhir, ancaman perilaku korupsi dalam ajaran Islam. Nah, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan pertama, yaitu korupsi, pengertian, ragam, dan hukumnya. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi. Untuk itu, pengertian dari korupsi itu memiliki dua definisi. Pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Yang kedua, korupsi adalah permintaan atau penerima oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak tertindak dalam pelaksanaan tugas resminya. Nah, adapun ragam korupsi itu menurut Zainal Abidin terdapat dua jenis korupsi, dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu yang pertama ada korupsi birokrasi. Nah, korupsi birokrasi ini korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendah. Yang kedua ada korupsi politis, pelakunya adalah politis di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Selanjutnya ada hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur tentang korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Undang-undang ini memberikan sanksi pidana bagi pelaku korupsi seperti hukum penjara dan denda yang cukup berat. Adapun kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, pemahaman motif-motif korupsi. Nah, teman-teman, pada umumnya motif seseorang melakukan tindakan korupsi terbagi atas dua, yakni yang pertama faktor penyebab internal, yaitu sifat serakah atau tamak yang manusiawi. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seorang menjadi berlebihan mencintai hartanya, seperti dalam Islam itu si korun. Nah, selanjutnya ada gaya hidup konsumtif, yaitu sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif. Menjadi faktor pendorong internal korupsi, gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Yang kedua ada penyebab faktor internal. Nah, penyebab faktor eksternal. Nah, penyebab faktor eksternal ini yang pertama ada aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberikan hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Yang kedua ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kita masuk pada konsep pembahasan yang ketiga, yaitu pemahaman upaya pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi terdapat 5. Yang pertama, pantang terlibat tindakan pidana korupsi melalui dari diri sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Selanjutnya ada poin kedua, berlatih untuk berintegritas. Seseorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Yang ketiga, melaporkan tindakan pidana korupsi. Lihat, lawan, laporkan. Sebagai salah satu jargon KPK bukannya tanpa arti. Yang keempat, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dan dalam memperbaiki sistem. Yang terakhir, menyebarkan nilai integritas. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, maka nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan. Kita masuk pada topik pembahasan yang keempat, yaitu pemahaman ancaman perilaku korupsi dalam Islam. Dalam ajaran Islam, perilaku korupsi dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras. Korupsi dianggap sebagai tindakan merugikan orang lain dengan melanggar hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah menyatakan bahwa Allah melaknat orang yang memberikan suap dan orang yang menerimanya, serta orang yang
ngahi antar keduanya. Dalam Islam, korupsi juga dianggap sebagai suatu tindakan yang merusak ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.